Ini sampai kapan saya seperti ini, Beb? Gitu. Masya Allah. Bahagia. Belajarlah dari burung-burung yang terbang. Kalau saya tuh belajar dari ikan-ikan yang ada di akuarium. Ikan di akuarium tuh bahagianya Masya Allah. Ya, bahagianya ikan di akuarium itu, walaupun hidupnya cuma sekotak, entah kotaknya ukuran semeter, 2 meter, ya cuma di situ-situ saja. Saya belum pernah lihat ikan tuh stres kemudian unjuk rasa, dia loncat-loncat, keluarkan aku, enggak ada. Atau dia berhenti berenang, saya mau di tempat sini aja. Enggak, dia kitarin tuh. Ke sana, ke sini, naik, turun. Dia tunjukkan bahagia. Aku dikasih tempat ini, aku nikmati, itu ikan. Loh, kita manusia dikasih bumi besarnya segini kok masih stres, berarti kita yang nggak waras. Ya, bumi besarnya luar biasa, kok kita masih stres, dia nggak waras. Memang kita nggak waras, batin kita. Masjidnya Allah ya besar, masjidnya Allah ya jumlahnya luar biasa, saudara ya ada, temen ya banyak, nganggur pun pasti masih bisa makan di Indonesia. Pengangguran yang paling jelek di Indonesia, insya Allah pasti masih bisa makan, asal mau main ke masjid. Betul kan ya? Kumpul di masjid, ketemu teman, mau bergaul, dia pasti akan bisa makan. Gitu kok masih mikirnya beratnya luar biasa. Uripku kok kaya ngene. Kata orang yang pakai bahasa Jawa. Ya, bahasa Inggris saya nggak tahu soalnya Bang. Nah, yang pakai bahasa Jawa bilang itu hidup kok seperti ini. Ya akhirnya dia sengsara. Nasib saya kok begini. Sampai kapan? Ada loh yang WA sama saya. Ya, WA sama saya nih. Sampai kapan saya seperti ini, Beb? Gitu. Masya Allah. Ada yang WA tuh masih saya tak tunjukkan suaranya. Waduh Beb, bahaya nih Beb, kelihatannya sakit jiwa Beb. Masya Allah, dengar suaranya aja dipikir orang sakit jiwa. Karena saking keluhannya itu ya tidak masuk akal. Ngeluhnya luar biasa. Nah ini tergantung kita sekarang, mau bahagia atau mau sengsara. Pertanyaan buat yang belum nikah, mau bahagia atau sengsara? Jadi bahagia yang belum nikah. Mau bahagia atau sengsara? Nah, mau bahagia. Bahagiamu nunggu nikah atau sekarang juga? Udah bahagia. Jadi nggak perlu nunggu nikah. Nikah itu hanya tambahan kebahagiaan. Kan enak atau? Nanti saya mau nambah bahagia. Kamu udah makan? Belum. Makanya dikatakan dalam hadits lis-shaimi farhatun. Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih atau kama qala sallallahu. Buat orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Satu bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang lapar kok bahagia? Kenapa orang lapar ini jadi bahagia? Ketika dia tiba, selesai masa laparnya, kemudian mengincipi sesuatu, iftar. Bukan makan loh ya, iftar. Begitu batal, seteguk aja, enaknya air, alhamdulillah. Dia syukur dengan seteguk air ini dinikmati. Jadinya ya senangnya luar biasa. Tetapi kenapa sekarang kita jadi manusia cari sengsara, nggak mau cari bahagia? Ada orang yang ngomong sama saya, Habib, saya kok hidup banyak utang. Gimana nih Bib? Ya, alhamdulillah. Kenapa? Lah kamu masih bisa hidup ngutang. Alhamdulillah. Bisa ngutang itu termasuk suatu karunia yang luar biasa. Lu bener, bisa ngutang tuh karunia yang luar biasa. Teman saya yang lain keliling cari utangan nggak dapat gitu. Orangnya hadir. Kelihatannya temennya ya orang-orang penting, ya kan? Temennya orang-orang hebat, temennya uangnya itu miliaran, ya. Dia cari hutangan 50 juta aja nggak dapat. Masya Allah. Ada itu, hadir orangnya, yakin hadir. Ya Maria, tak. Iya. Nah ini ada orang yang mudah cari hutang.
Ya Beb, saya carinya mudah kok, bayarnya belum mudah. Nah, berarti kamu ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Nomor 1, syukuri dulu. Kamu mudah berhutang, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Sekarang masalahnya kamu belum bisa bayar. Ya kamu cek, salahmu apa? Tapi hatinya jangan suntuk mikir, gak iso bayar hutang, gak iso bayar hutang, gak iso bayar hutang. Habis energi, sedot, sakit, stroke. Naudzubillah min dzalik. Bahagia saja. Kamu kok banyak hutang tapi kok bahagia banget. Loh, justru saya ini bahagia untuk bayar hutang. Kenapa? Kalau saya nggak bahagia, saya nggak bisa bayar hutang. Saya butuh bahagia untuk bayar hutang. Terus kamu susah sedih-sedih gini. Stres, nggak bisa bayar hutang. Yang ada masuk rumah sakit, nambah hutang. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahagia ini suatu power, ya. Kekuatan dan jadi kekuasaan juga. Kalau udah kita bisa memberikan banyak kebahagiaan sama banyak orang, otomatis kita akan berkuasa. Orang akan seneng. Udah, kamu ya walaupun Pak RW-nya diganti, tetap buat saya RW saya adalah dia. Kan begitu. Nggak bisa diganti. Kenapa? Ini orang nyenengin saya. Kebahagiaan itu adalah power, suatu kekuatan yang luar biasa. Nggak bisa mau diganti pakai apapun, nggak bisa. Nah, ternyata bahagia itu sama Allah yang maha adil, dibuat sama Allah Ta'ala. Bahagia letaknya di sini. Itu maha adilnya Allah. Ada seorang nelayan lagi istirahat di kapal nelayannya itu, perahunya yang sederhana. Di sampingnya itu ada kapal pesiar yang mewah, ya, dan saudagar kaya. Dari atas kapal pesiar lihat nelayan itu tiduran. Maka saudagar kaya tadi turun dari kapalnya, nyamperin nelayan yang notabene miskin tadi di kapal, di perahunya yang sederhana. Terus ngomong, Bapak kalau caranya begini, Bapak ya nggak maju-maju. Bapak yang rajin dong Pak, jangan cuma tiduran. Dah Bapak kerja terus melaut, nanti kapalnya dirubah, ya jadi kapal yang besar, nanti hasilnya lebih banyak. Nanti Bapak terus melaut, nanti kapal Bapak jadi lebih banyak. Nanti Bapak punya kapal pesiar seperti saya. Nanti Bapak bisa jalan-jalan ke sana sini, Bapak bisa tidur nikmat dan lain sebagainya. Nelayan tadi terus ngomong, sudah selesai Pak, sudah. Mohon maaf ya Pak, semua yang Bapak cari udah saya dapatkan di sini. Maksud lu? Ya Bapak tadi bilang nanti bisa hidup enak, bisa kemana-mana. Alhamdulillah Pak, saya tidur nyaman, gak usah nunggu punya kapal pesiar Pak. Saya udah nyaman ini, enaknya luar biasa, gak harus nunggu punya kapal pesiar seperti kita Bapak. Jadi saya itu mau tidur nyaman harus punya kapal dulu, harus ini, baru tidur nyaman. Rugi Pak. Orang kaya tadi kemudian juga mikir, bener juga dia ya. Berarti yang hebat dia nih, bukan saya nih. Dan maaf Pak, kalau saya mau jalan-jalan nggak repot Pak. Gimana? Tinggal ini saya kayuh, saya ke laut, udah jalan-jalan. Dan sama juga, saya nikmatnya luar biasa. Saya ngayuh ini enak Pak. Bukan nggak ada ya, bukan nggak enak. Jadi saya nyantai aja Pak. Nanti kalau saya pengen pergi, tinggal kapal saya taruh, nggak ada yang nyuri Pak. Kemudian saya pergi. Kalau dicuri juga nggak ada harganya. Ya, repot nggak repot, keluar nyaman. Lah ini orang yang tahu bahagia di sini. Letaknya di sini. Nah, ini kalau baru nelayan aja paham begitu sudah bahagia, bagaimana dengan orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala? Ternyata cuma dengan duduk saja sudah langsung bahagia. Zikir, sholat, baca Al-Qur'an, ngaji seperti ini. Makanya saya pernah ngomong sama teman-teman saya kalau lagi duduk-duduk nyantai gitu ya. Saya bilang begini. Ini pemirsa boleh iri. Ini tahadutan binikmah. Kalau yang di surga itu rasa enaknya seperti yang sedang saya rasakan sekarang ini dengan duduk bersama kalian, buat saya nanti di surga begini sudah cukup. Begini sudah cukup. Apalagi di surga jauh lebih dari ini. Ini udah enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Kok masih mikir cari enak yang lain? Ini udah enak gitu loh. Ngapain cari enak yang lain? Sampai kalau nanti di surga itu enaknya seperti ini sudah cukup. Padahal Allah kan Maha Pemurah, nggak mungkin dikasih yang seperti ini. Dikasih jauh lebih dari ini. Nah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah